Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Tulasna dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis UPJJ UT Surakarta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait tugas mata kuliah logika. Yang pertama, pada hakikatnya term dibagi menjadi banyak jenis. Di sini saya akan menjelaskan 3 macam term diantaranya, yaitu term berdasarkan konotasi, term berdasarkan denotasi, dan term berdasarkan predikamen. Pertama, term berdasarkan konotasi. Konotasi merupakan makna intensif suatu term yang berkaitan dengan kualitas atau karakteristik yang mendefinisikan term tersebut. Term konotasi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu term konkret dan term abstrak. Term konkret adalah term yang merujuk pada objek atau konsep yang dapat dilihat atau dirasakan. Seperti contoh, sofa ini terasa empuk. Sementara itu, term abstrak adalah term yang merujuk pada konsep atau ide yang tidak dapat dilihat atau dirasakan secara langsung. Contohnya, kebenaran harus selalu menjadi tujuan kita. Selanjutnya, term berdasarkan denotasi. Denotasi merupakan makna ekstensif suatu term yang berkaitan dengan cakupan atau jumlah individu atau objek yang dapat diwakili oleh term tersebut. Term denotasi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu term umum dan term khusus. Term umum adalah term yang merujuk pada kategori yang luas dan mencakup banyak individu atau objek. Term umum dibagi juga menjadi 2, yaitu universal dan kolektif. Term universal atau sifat umum yang tak terbatas seperti manusia, hewan, tumbuhan. Contoh, semua manusia akan mati. Dan yang kedua, term kolektif, yaitu sifat umum yang merujuk pada suatu kelompok tertentu. Contohnya, himpunan mahasiswa mengadakan seminar. Sementara itu, term khusus adalah term yang merujuk pada kategori yang sempit dan mencakup sedikit individu atau objek. Term khusus dibagi menjadi 2, yaitu term partikular dan singular. Contoh, term berdasarkan denotasi yaitu term mahasiswa memiliki denotasi yang mencakup individu yang termasuk dalam kategori mahasiswa, seperti mahasiswa UI, mahasiswa UGM, mahasiswa UNS, dan seterusnya. Selanjutnya, term berdasarkan predikamen. Term berdasarkan predikamen merupakan term yang merujuk cara beradanya sesuatu. Term berdasarkan predikamen ini dibagi menjadi 2, yaitu predikamen substansi dan aksidensia. Aristoteles mengidentifikasi 10 predikamen termasuk substansi, kuantitas, kualitas, relasi, tempat, waktu, posisi, keadaan, aksi, dan penderitaan. Contoh term berdasarkan predikamen yang memuat substansi, kualitas, kuantitas adalah buku itu berwarna merah dengan ketebalan 200 halaman. Menjawab pertanyaan yang kedua, saya akan menjelaskan beberapa bentuk sesat pikir. Yang pertama adalah ad hominem, yaitu kesesatan pikir yang terjadi karena menyerang karakter orang lain daripada argumen. Contohnya, kamu tidak bisa dipercaya karena pernah berbohong, jadi argumenmu tidak valid. Yang kedua adalah strawman, mengubah atau melebih-lebihkan argumen orang lain untuk membuatnya lebih mudah diserang. Contohnya, jadi kamu ingin semua orang bergaya hidup sama, tidak ada bedanya. Yang ketiga, false dichotomy, menyajikan hanya 2 pilihan padahal ada pilihan yang lain. Contohnya, kamu harus pilih menjadi orang sukses atau menjadi orang paling bahagia. Yang keempat, appeal to authority, yaitu menggunakan otoritas sebagai alasan tanpa bukti. Contohnya, seorang dokter ternama itu mengatakan bahwa makanan organik tidak ada manfaatnya bagi kesehatan, jadi tidak perlu membelinya. Yang kelima adalah slippery slope, mengklaim suatu tindakan akan menyebabkan kejadian tidak diinginkan tanpa bukti. Contohnya, jika kita mengizinkan pernikahan sesama jenis, selanjutnya kita akan mengizinkan pernikahan manusia dengan benda mati. Untuk menghindari kesesatan berpikir, yaitu kita perlu mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis dan analisis yang mendalam. Selanjutnya adalah mengidentifikasi asumsi sampai benar-benar valid. Yang ketiga adalah menghindari emosi dan tetap objektif, dan mencari informasi dari sumber yang beragam dan relevan. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.